tren artis hijrah ke YouTube ini yang menjadi merusak ekosistem YouTube-nya gitu. Kalian nih para artis ya, suara kalian kan besar ya. Yeah. Sabang sampai Merauke. Semakin kesini YouTube tuh semakin hilang dengan impact. Apresiasinya tuh views, likes, subscribers. Yo, what's up? Apa kaps? Itu dia. Anak lu udah mau 5, Bang. Anak lu udah mau 5. Salah. Apa kaps? Itu salah intro. Guys, di sini ada kulkas, di sini ada motor, di sini ada HP. Nggak tahu ya intro. Mau giveaway ya? Itu intro yang keras. Itu intro yang keras. Kok belum apa-apa udah nyemprot sih? Muntratin dong. Iya. Jadi ini kita pengen menjembatani atau ngobrol tentang apa yang baru rame belakangan. Benar. Bisa dibilang mereka ini bintang tamu pertama kita loh. Yoi. Boris Bogey kan nggak dihitung bintang tamu. Nggak dihitung. Itu Karena percobaan ekstra. Karena waktu itu kita juga sempet ngobrolin masalah konten pamit kalian lah gitu, yang rame diobrolin. Terus habis itu kalian kan muter ke podcastnya Deddy Kobucher, terus ngobrol sama Radit, ngobrol sama Yonglek terakhir, yang sama Chandra. sama Chandra Leo juga. Kita bertiga ini backgroundnya artis yang nyemplung masuk Berdua. ke Sorry Pak, kalau soal background saya S1, dia juga S1, Bapak kagak. Bapak memang paling smart. Bapak memang paling smart dalam MC. Tapi yang orang nggak tahu background Bapak SMA. Kita sarjana. Kita mah S1, Bapak S hardware. Ini gua mau ke campur. Kita lagi campur ya. Biar orang tahu. Bapak kuliah. Kuliah Sarjana apa, Pak? fisika nuklir. Gila. Fawi. Bapak Sastra Inggris. Bapak sarjana ekonomi Atma Jaya. Iya, Bapak enggak kuliah. Semua akhirnya ada satu titik di mana aku ngerasa bangga atas diriku sendiri. Walaupun Tapi aku kok dia nggak sarjana, tapi kaya. iya, tapi kok dia lebih pintar. Itu dah. Kenapa dia dituduh goblok saya? Gua sama Gading ya, dua artis yang belakangan ini masuk ke dunia YouTube. Jadi tertarik nih ngebahas ini doang. Sorry Us, lu nggak kehitung kan lu selebgram. Belum artis Iya, lah. ini. belum lah. Dia sangkatannya Anya Geraldine. Sempet mau jadi artis. Hah? Anya. Iya. Hey. Oh. Kacamata turun dikit dong. Iya, tim Anya apa tim Uus? Iya. Anya Enggak, emang cewek harus bisa gini. Anya tuh selalu aja. Fotonya belok. Anya tuh setiap kali foto memberikan selamat tinggal. Kok selamat tinggal? Dadah. Dadah. Setelah ngeliat video kalian ya, jujur memang akhirnya jadi orang beropini dan nangkepnya jadi beda-beda. Mungkin tujuan kalian ngomonginnya A, tapi nyampe ke netizen udah, oh mungkin maksud kalian B atau C atau D gitu, udah nyebar. Tuh, yang pertama gue pengen nyermati statementnya lu yang bilang bahwa YouTube is just a business sekarang. Lu dulu waktu memulai YouTube, apakah tidak tergambar ke depannya YouTube itu akan menjadi sebuah bisnis buat banyak orang? Enggak. Cepetkan jawaban gua. Dulu nggak tergambar untuk Dulu enggak. Dulu cuman emang pingin, ya udah pokoknya gue salurin materi gue di sini. Udah gitu doang. Benar. Berarti lu memandang YouTube As simple as that. Ya, beneran. Lu bisa tanya Sangat Us, jelas. lu bisa tanya Bisa Us. jelas dan nggak jelas. Waktu itu kita nongkrong di Bandung. Itu Ya. tahun 2000 berapa? 2014 kalau nggak salah. 2014 ya. Belum sama sekali ada AdSense atau kesempatan masuk duit di YouTube. Pertama kali kita dapat duit dari YouTube itu ketika YouTube langsung dari San Bruno, belum ada office Google di Indonesia. Nelfon kita ngomong, kalian mau nggak channel kalian di AdSense? Kita bingung. Pas kita dihubungin untuk bikin video, dan jujur itu pertama kali gue sama Kaju kayak, tunggu, ini bisa menghasilkan duit. Karena pertama kali gue dapat duit dari dunia entertainment adalah ketika gue sama Kaju nulis dan main di Malam Minggu Miko. Itu pertama kali kita ngerasain duit. Karena jujur, Kaju Fisika Nuklir UI, gue FHUI. Lalu FHU itu berarti fakultas hore masuk UI gitu. Di sana mabok-mabokan, di sana. Ya saya kan coba tahu. Jujur sama sekali nggak pernah, dan ketika itu datang kesempatan untuk AdSense dan YouTube tahun 2014-2015 ya, gue lupa prosesnya kapan. Gue sama Kaju masa yang tadi ya kita kira kita bakal kerja di bidang masing-masing. Tunggu, ini kok dunia entertainment bisa menghasilkan buat kita. Pas pertama kali kita diundang Radit waktu itu untuk meeting tulis Malam Minggu Miko, kita kayak
weh ini bisa jadi duit. Nah, berarti Kacau, dari tapi titik gua itu lo nggak tergambar YouTube nantinya akan jadi besar dan ketika orang tahu ini akan mendatangkan uang, orang akan berbondong-bondong masuk. Cuma kita kira pas gede kontennya bakal masih mirip-mirip. Oh, oke. Nah, Maksudnya seidealis itu berdasarkan kayak referensi atau kayak proses hidup seseorang gitu, kayak jadi nggak ada settingan, Oh, iya. nggak ada. Ya pokoknya apalagi totally lanjut terus. Lanjut. Tapi kalau lu bilang kayak semua YouTuber sekarang ngejar AdSense, menurut gua nggak setuju. Karena gini, Sarah Wijayanto dia nggak dapat AdSense, tapi dia nyari duit pakai Six Sense. Gua kasih tahu. Sarah Wijayanto. Lu jangan bikin gua nyesel riset ya. dia udah riset. Gua nontonin semua konten yang collab sama dia loh. Maafin Bang. Soalnya emang kan Sarah Wijayanto dapetnya dari Six Sense kan, bukan dari AdSense gitu. Di awal dari Six Sense, habis itu di AdSense gitu. Tapi gue mau nambahin satu hal. Jadi ada satu hal yang gue sadari. Soalnya kan kita keluarin video ini 17 hari yang lalu ya. Ya. Jadi waktu uang mulai masuk ke YouTube kita, ini dari gue ya, gue nggak bisa menentukan Dovi. Kita beda orang. Identitas gue sedikit berubah. Uang tuh lebih mendikte kita untuk tidak menjadi diri sendiri. Ya, setuju. Semakin kita main permainan mereka, semakin besar uang yang masuk. Ya. Itu yang gue sayangkan. Nah, setelah GGS tayang, gue sama Devi itu kayak kembali ke identitas kita yang awal, ngelakuin hal yang kita suka daripada hal yang pasar suka. Nah, tapi ketika lu ngelakuin hal yang lebih kita suka dan nggak pasar suka, uang lu nurun. Ya, betul. Itulah dilema hidup. Betul, dilema hidup. Setuju Pak? Setuju. Kalau Uus masih ada di taraf dia suka ngelakuin itu, duitnya segitu-segitu. Tapi memang begini, ketika video itu terlempar, akhirnya opini orang-orang yang Ya, jadi kepecah juga kan? para YouTuber yang lama menuding seakan-akan tren artis hijrah ke YouTube ini yang menjadi merusak ekosistem YouTube-nya gitu. Sama deh. Kalian nih para artis ya, suara kalian kan besar ya. Ya. Sabang sih Merauke. Kalian terus sadar, aduh gak enak banget gue ngomong, kalian udah kayak nyerang gitu ya. Tapi kalian tuh sadar, YouTube itu cara mainnya bisa beda dari TV. Ya. Sayang banget ketika lu pindah ke platform yang bisa main beda, cara mainnya sama. Masih sama. Ujung-ujungnya generasi berikutnya ngeliat nih, aduh gue kalau mau YouTube kayak gimana ya? Kan yang sukses yang artis nih. Dia ngeliat gue kalau YouTube gimana ya? Oh harus kayak gitu. Ujung-ujungnya yang tadi berbeda disamain lagi sama yang dulu. Itu yang gue sayangkan banget gitu. Nah, kekecewaan lu ini lu arahkan ke pihak YouTube-nya atau ke pihak personality artis yang masuk ke Enggak. YouTube-nya? Jadi gini, banyak YouTuber pun yang berubah haluan. Gue lihat. Ikut cara mainnya kayak cara-cara main artis. Oke. Nah itu gue sayangkan, padahal dia dulu ada cara main sendiri tentang kasus lo. Lu merasa waktu itu lu terlalu frontal nggak? Kalau lu introspeksi, Oh iya, gue terlalu frontal karena lu merasa itu salah atau benar? Ketika lu terlalu frontal waktu itu. gue tidak pernah menyesali apapun yang gue lakukan di zaman dahulu. Ya, Karena mungkin kalau gue tidak melakukan itu, gue tidak akan bikin ini sekarang. Iya, maksudnya itu sebuah kesalahan atau tidak menurut lu? Lu belajar nggak dari itu? Maksudnya kayak Gue belajar untuk kayak, gue pengen nunjukin sama seperti lu. Gue mau nunjukin ke orang-orang kalau nggak semua artis bisa lu pukul rata, anjing, tolong, gitu. Gue liat banyak artis ngeluh bla bla di belakang panggung, tapi mereka nggak ngomong apa-apa. Dan saat itu gue ngerasa kalau ya udah cara ngebedain gue sama mereka ya ini gitu. Tapi ya itu pilihan orang beda. betul, prioritas orang beda-beda. Cuman gue di saat itu gue ngerasa kayak kok tega sih, maksudnya kayak gue tuh proses hidup gue mungkin mirip-mirip sama lu seperti apa kita sering bahas di sini gitu, kayak proses hidup gue tuh paling tai lah di antara mereka berdua gitu, yang pahit-pahitnya mereka ngalamin, cuman gue lebih panjang gitu. Gue jadi ya masuk ke industri umur 25 lah, 26 gitu. udah gitu kalah paling terakhir kan? Lu paling terakhir di Suci. Betul. Gua eliminasi pertama gitu. Jadi kayak kok bisa ya, maksudnya semua orang tuh ngerasa ketika ada orang menjadi artis itu kayak totally different, termasuk teman-teman gue. Uus mau duitnya segimana, karirnya setinggi apa, dia tetap Uus gitu. Tapi perlu digarisbawahi kalau statement lu kayak gitu berarti lu sama aja dong memukul rata semua artis. Itu dia. Itu Itu point. Iya. Ya maksudnya gini, kalau gue pribadi pengen nunjukin itu semua, gue tinggal bilang, maksudnya ke orang-orang kayak enggak kok artis ini ngomong ini salah sendiri, mereka nggak speak up apa segala macam. Gue nggak ngomong itu sama sekali gitu. Tapi yang gue mau coba buktikan adalah ini gue bertanggung jawab atas diri gue sendiri gitu. Tapi kalau masalah yang lu bilang jadi merasa kurang diapresiasi, Sama YouTube ya berarti. Iya. harapan lu tuh apresiasi semacam apa yang diinginkan sebagai
istilahnya garda pertamanya YouTube lah gitu. Man, reset man. This is Beda kan? Kuliahnya kehidupan. Pinter itu nggak harus sarjana. betul. Iya. Lu ngerti kan kenapa budget gue paling kecil? Iya. Ya ini. Itu. Skill. Jadi dia yang riset. Kalau gue nunggu dari jawaban lo, si anjing mah ya udah. Semakin kesini, netizen tuh semakin membanding-bandingkan kita gitu. Oke. Nah iya, setuju. Oke. Setuju kan? Jadi misalnya gue dapet video Kita itu maksudnya siapa nih? kita YouTuber. kita berdua aja. Lo berdua, oke. Jadi misalnya kita bikin video, hasilnya 300.000 views. Oke. Orang langsung bilang, wah bang, yang ini dapat 3 juta views. Oleh karena itu, karena dapat 3 juta views, dia lebih hebat, Dari dia lebih lu laku, yang dia lebih bikin. terkenal. Iya. Itu yang orang awam kira adalah apresiasi. So dari dulu gua kira apresiasi itu gini, ketika lu bisa ngerubah hidup seorang, ketika lu bisa mengefek hidup seorang, itu jauh lebih penting daripada jutaan views. Impact Iyalah. orang yang Iyalah. Oke. Katanya impact. Iya. Nah, semakin kesini YouTube tuh semakin hilang dengan impact. Apresiasinya tuh views, Betul. likes, subscribers. Betul. Kalau subscribers gua banyak, berarti lu sampah karena subscribers lu nggak sebanyak gua. Betul. Iya. Thank you Jovi. Jadi ukuran lah itu jadi ukuran lah. Nah. Karena di TV nggak terukur bro. Iya. Nah, itu ukuran TV. Dari dulu TV tuh ukurannya rating. Kalau rating lo di atas, rating lo di bawah, yang bawah kan coba ngejar yang atas dengan cara ngerubah sistemnya. Atau enggak program yang baru dibangun ini tiba-tiba dihilangin, diganti program baru supaya program ini bisa ngadu sama program yang paling tinggi. Kalau program lu nggak terlalu tinggi tapi impactnya jauh lebih besar, kenapa nggak dipertahankan aja gitu? Nah itu jujur. Sedangkan yang paling gede tapi no impact semua dipertahankan. Itu sampah banget bagi gua. Itu jujur kealami nama gue. Jadi gue kan selama ini gue bikin YouTube dari awal ada rokok, ada alkohol. Dari awal gue nge-YouTube. Karena kenapa itu buat filtering orang goblok. Gitu. Dibilang kan orang mabok goblok, ya orang yang nggak mabok juga ada yang goblok gitu. Bahkan tanpa alkohol itu benar. Itu benar. Lu nggak mabok aja bego, apalagi lu mabok. Betul. Kalau kita kan begonya karena mabok. Betul. Itu udah nggak minum bego, berarti bego banget. Bego banget. Iya. Kayak IQ-nya tuh cekung. Cekung. Cekung tuh kayak mendelep ke dalam gitu loh. Kayak kan ada IQ jongkok. Iya. Itu masih mending. Adidas. Apa tuh? IQ di bawah dasar. Aduh. Gua nggak setuju, tapi oke. Jadi karena gini, karena gue bikin YouTube untuk orang-orang marginal nih, orang-orang yang tersingkirkan karena image dia, karena mungkin dia dianggap apa, karena penampilan fisik dia entah bertato apa segala macam. Gue mencoba tuh mewakilkan mereka gitu. Nah, jadinya mungkin gue tidak sebanyak viewersnya Kuy, gue tidak sebanyak viewersnya Raffi gitu, tapi kayak cuma 300-500 ribu. Itu banyak loh. Kalau bikin 500.000 tuh banyak loh. Gue itu sehat karena subscriber gue pun segitu. Menurut gue tuh sehat gitu. Terus kayak tiap kali gue ke tempat mabok dan gak bawa uang, gue selalu pulang dalam keadaan sangat mabok. Di situ banyak orang yang, Bang, bagus. Ini bang, gue nonton konten lu bang. Lu bayangin. Lu bayangin orang mabok masih mau nyamperin gue kayak, gue nontonin konten lu bang. Boleh nggak gue beliin 1 botol buat lu? Itu tuh sering banget Job. Karena dia merasa impact dengan video lu gitu. Karena gini. Bagus. Apa ya? Mabok ya. Iya. Kita tes urin dulu ini. Walaupun saya berani, takut aja. Iya. Berita, nah itu, kitanya positif, negatif. Iya. Tapi beritanya udah kemana-mana. Iya. Beritanya juga negatif. Padahal kita negatif. Harusnya beritanya positif dong. Tapi beritanya tetap negatif. Tapi di balik itu Oh, semua mesti ya, gerebek, ya kan? di balik itu semua menurut gue YouTube ini membuat sistem yang lebih baik dari TV menurut gue. Iya. Karena memang aturan TV selama ini kita nggak pernah tahu rating tinggi Nah, apa. iya. Survei Karena ada- yang belum Ini jelas. kelihatan langsung ya? Karena ada langsung. Nielsen dan segala macam yang menurut banyak orang banyak konspirasinya di sini gitu. Ya, Banyak Nielsen cuman kasih ke sini. Iya. Itu bagusnya ya, maksudnya Iya. di YouTube lebih terukur memang banyak orang atau tidak dengan angka, tapi memang akhirnya buat sebagian orang pemilik akunnya menjadikan itu sebuah pride sendiri ketika view gua banyak, subscriber gua banyak gitu. Trending segala macam. Iya. Tanpa berpikir dengan banyaknya orang lu punya tanggung jawab untuk
lebih baik lagi untuk menyuguhkan video-video market lu itu. Itu kayak subscriber gue tuh dia 100.000 200.000 tuh kayak belum nggak ada sama sekali pak orang-orang yang rese gitu. Nah subscriber gue mulai 500.000 udah mulai banyak orang soto yang muncul kayak kok lu bikin video sambil minum-minum sih, kok lu bikin video sambil ngerokok sih. Terus gue kayak dalam hati gue, lu waktu video pertama gue lu kemana? Gue juga sama Us kayak dari itu yang lo proses, dari awal gue juga di video kita modus yang awal-awal Iya. gue selalu ngomong bahasa Inggris. So what's up guys, my name is Andovi, I just came back from India, ngomong modus. Pas makin subscriber 1 juta 2 juta, bang jangan so Inggris bang. Padahal itu diri gue. Itu. Jadi orang mulai ngatur. Itu maksud gue kayak banyak orang yang soto yang akhirnya kayak dengan banyaknya subscriber, semakin banyak tanggung jawab lu. Tanggung jawab lu tuh ada di orang tua lu, ada di pendidikan lu, ada di cara pandang lu gitu. Bukan semata-mata karena lu melihat sesuatu hal jadi negatif terus kayak wah Andovi so Inggris nih, apaan nih di lingkungan gue nggak ada yang kayak orang kayak dia. Jadinya kayak Andovi soto ini padahal dari awal YouTube dia gue selalu ngomong udah Inggris. Dia udah Kan itu bisa aja Inggris. terjadi sama sebagian orang yang cuman lihat konten apa nih kok yang nonton banyak, gue nonton Angka gitu. deh. Tapi kalau lu boleh bersuara bro, Iya. standarisasi macam apa yang kalian harapkan Di YouTube? Soalnya kan tidak ada yang bisa menentukan standar tuh untuk orang bikin video di YouTube gitu. Dan di sini gua sama Kajo kita berbeda di sini ya. Jadi gini, banyak orang yang nggak tahu kalau gua sama Kajo memakai platform kita dan koneksi kita untuk ngomong langsung ke YouTube-nya. Orang lihat YouTube kita kayak, bang, kalian cuma komplain bang, iri dengki itu favorit gua. Kalian iri dengki, gua nggak tahu. Iri bilang bos. Iri bilang bos. Iri bilang bos. Banyak orang nggak tahu kita itu udah ngomong sama orang yang punya kekuatan dan decision making. Mereka juga sadar akan hal yang sama. Mereka kontak kita sampai kita terbang ke Amerika untuk ngomong soal ini. Right? Kita udah voice concern mereka dan mereka juga sudah mencoba karena the same thing is happening in America. Di dunia barat udah terjadi duluan, tapi mereka lagi membuat sebisa mungkin di Amerika untuk mengubah sistem ini. Selalu kan Indonesia kan selalu ngambil yang telat-telatnya. Indonesia kan selalu ngambil 3 tahun kemudian baru diambil apa gini nih. Di sempat masa-masa transisi 2016-2017 ketika orang-orang masuk, gua orang yang paling vokal justru ngomong kayak enggak. Semua orang punya hak untuk upload apapun yang mereka mau asal tidak menyakiti orang lain. Asal tidak menyakiti orang lain di YouTube. Ya, jadi lu punya rem sendiri gitu. Gue sempet debat filosofis sama Kajo. Sempat di mana, gue nggak mau sebut nama. Intinya ada satu nama keluar. Kajo merasa ini nggak pantas. Gue merasa enggak. Kajo dia punya hak sebesar kita untuk bikin. Masalahnya kebebasan untuk bersuara dan berkarya di YouTube itu double edged sword. Apa double? Maksud gue dengan double edged sword, pedang bermata dua ya. Benar. Orang selalu ngomong gue, Andovi hidup nggak adil. Gue tahu hidup nggak adil. I get it. I get that hidup nggak adil. Gue selalu membayangkan orang yang ketika udah mempunyai not the infrastructure behind. Lu kasih lawan orang di daerah manapun, di NTT, di Maumere untuk bikin karya. Nggak seimbang ya. Nggak seimbang. Apakah orang yang punya infrastruktur dan punya kameramen banyak dan editor banyak punya hak untuk buat? Boleh. Gue tuh nggak pernah bilang nggak boleh. Gue justru kayak nggak masalah. Tapi ini yang kita zaman dulu, jadinya turun. YouTube udah ngomong ke kita, Andovi, it's orang YouTube kan. Guys, semakin banyak orang masuk ke YouTube, semakin besar kuenya. Ntar lu gue mau nanya deh. Orang YouTube kalau misalkan ngomong pakai guys juga nggak kayak guys gitu. Ada beberapa. Ada. Apa comes? Tapi mereka ngomong Andovi, if more people come, the bigger piece of the pie. Semakin banyak duit yang lu dapat. Therefore berarti lu juga untung. Logika itu benar. Kuenya makin besar, semua makin bahagia. Tapi yang mereka nggak pernah ngomong, pembagian kuenya kemana sob? Saya pembagian kuenya kemana? Senang sekali itu saya. Ini ada kaitannya sama algoritma nggak? Nah, banyak yang orang nggak tahu algoritma itu berubah sekitar correct me if I'm wrong, 2016 2017. Ini benar-benar datanya sudah menunjukkan dan YouTube udah ngomong ke kita secara langsung. Mereka mementingkan watch time dan frekuensi upload. Kita mempunyai infrastruktur untuk upload sekali sehari. Lu kasih anak di Maumere di Nusa Tenggara Timur, belum tentu semuanya. Siapa kamu super rajin bisa. Belum tentu semuanya. Nah, itu adalah idealisme yang gua sama Kajo ingin fighting for. Orang bakal bilang kita bego lu, ini bukan dunia, that's not how it works. Tapi if
YouTube sebagai gatekeeper punya power untuk ngomong, enggak dong kita naikin nih yang orang-orang yang nggak bisa. Tapi algoritmanya udah memfavoritisme frekuensi upload dan Ya kapitalisme ujungnya makin kaya, yang kaya makin kaya. Dan gue yakin kapitalisme itu oke. Dan mungkin nggak sih kalau algoritma YouTube itu dibuat sebenarnya untuk penontonnya lebih mudah. Misalnya kalau lu sekarang kan ngeklik channel masak gitu, nanti lu dapat rekomendasi channel masak gitu. Jadi lebih memudahkan penonton nggak sih, nggak perlu gue search di kolom search lu mau nonton siapa ya, nggak perlu ribet gitu. Sekarang gue ada pertanyaan terfilosofis nih, terfilsafat yang kayaknya kita semua harus jawab. Ini filsofkui. Sampai kapan kita mengasih penonton Indonesia konten-konten yang seperti itu? Seperti itu tuh yang mana nih? Yang mana nih? Atau Bukan sampah, Settingan. bukan settingan, yang mudah untuk dicerna. Gini, nggak masalah. Iya, aku paham. Aku paham. Contohnya gimana Gini. yang mudah dicerna? yang banyak seratnya. Wah, Aduh, benar juga. Misalnya fiber optik. Fiber optik memang banyak seratnya. Pakai Go Fiber. Ditimbang itu buat Gisel. Iya kan? sip. Aku pengen jadi Gisel. Weh, Iya. Squat terus. terus. Oke. Tapi sistem kita tuh kayak nggak mau orang naik level. Gini ya, misalnya gini. Di sekolah, lu SD kelas 1 nih kan, dikasih matematika level kelas 1. TV ibaratnya di program-program tayang tertinggi nih jam 6 prime time. Dia bakal ngasih lu matematika kelas 1 terus. Ya. Dia nggak bakal ngasih lu matematika kelas 2, 3, 4, 5, 6. Orang yang terima di rumah nih, abis dia kerja seharian, dia nonton. Ya nontonnya levelnya di situ aja. Di situ terus. Padahal ketika lu punya power segede itu, apa salahnya lu Naikin level. Lu naikin level rakyat lu sendiri. Kalau lu bener cinta rakyat lu nggak mau rakyat lu bego. Oke. Iya, gue juga ini berarti jujur, lu cintanya duit, lu nggak cinta rakyat. Menurut lo nih, gue tanya nih, pas nih nyambung nih. Menurut lo, nih ada habit yang kurang lebih dibawa sama TV nggak sih? Maksudnya habit ini kan dimulai dari TV. Ya, masa gini, terus Pak? sekarang berkembang nih dari konvensional ke digital. Akhirnya penonton pun bermigrasi. Orang yang tadinya biasa disuguhi matematika kelas 1, pada akhirnya di YouTube akan menemukan Cari hal matematika yang kelas 1. sama. Menurut lo ini karena ada andil TV juga Iya, nggak benar. sih yang nyuapin itu terus-terusan? Iya. Sehingga ketika mereka migrasi, mereka menuntut hal yang sama gitu loh. Iya. Jadi penontonnya pun juga nggak bisa disalahin sepenuhnya karena ada habit di ekosistem sebelumnya yang dibawa ke sini. Pada akhirnya konten kreator pun bersama dengan platformnya jadi kayak ya udah ini yang mereka mau. Jadi ya Pak Dika gini ya Pak, masalahnya adalah satu. Gue sebenarnya enggak sangat-sangat tidak terganggu dengan semua artis yang masuk ke YouTube dan dengan giveaway, dengan konten-konten interlocking gini ya? Iya, karena ada pembahasan masalah giveaway itu yang akhirnya jadi merugikan orang-orang yang memberikan. Enggak, sebenarnya ngasih giveaway salah nggak menurut lo? menurut gua nggak masalah. Nggak masalah Asal dong. giveaway-nya bener. Gua nggak sih, gua bener. Bener dong. Nggak semua Pak Iya, Dika. berarti kan nggak bisa dipukul rata juga. Makanya pembahasan masalah itu kalau terlalu ditajemin akhirnya merugikan orang-orang yang memberi giveaway dengan Yang asli. Tapi orang-orang yang bikin itu juga nggak sadar dengan merugikan orang-orang konten kreator kayak gua. Misalkan mereka bikin konten soal kebaikan, soal ngasih tukang ojek, soal ngasih apa segala macam yang dengan kamera nyala gitu. Gua di sini ngobrol soal masa lalu gue di konten-konten gue di YouTube gue, dan semuanya tuh sifatnya memang negatif, tapi kan tidak membuat kita menjadi orang yang negatif, bener nggak? Setuju. Orang-orang itu terus-terusan kayak ngebahas, misal gue nyindir siapa gitu, kayak lu ngapain ngomentarin dia, emang lu lebih baik dibanding dia? Ya kalau gue boleh balikin lagi kayak lu aja nggak lebih baik daripada gue, tapi lu ngomentarin gue. Iya, maksud gue ini ada kaitannya juga. Sama dong. Sebenarnya Iya kan? Sama kan sebenarnya kan? ngasih ke orang lain dengan kondisi kamera nyala kan bukan sebuah hal baru. Betul. Karena orang di udah TV dulu udah, lihat ya. Di TV sudah. Tapi orang melihat tayangan video ada alkohol dan mungkin ada rokok, itu hal yang tabu karena orang tidak menemukan itu. Nah iya kan sebenarnya kan gue dari awal gue bikin konten sampai akhirnya sekarang banyak subscriber dengan seperti itu, dengan harapan gue adalah orang bisa memfilter gitu. Maksudnya kalau Us tahu nih. Tapi lu kayak rokok nggak sih? Kayak lu ngomong kayak rokok membunuhmu gitu sebelum konten. Lu Iya, mau nggak? iya.
Gue bilang kayak Jadi lu kasih warning dulu kan, ini isinya konten, gini gitu. konten gue dari awal itu adalah isinya rokok dan alkohol gitu. Jadi ibaratnya kalau emang lu sukanya konten artis yang memang berpendidikan gitu, atau mungkin ngasih nilai-nilai positif secara eksplisit, ya silakan tonton. Tapi nggak usah membandingkan konten gue yang dari awal seperti itu untuk sama seperti mereka. Intinya seperti itu. Bro, tapi kalau lu tadi bilang ya, di YouTube lu berharap orang tuh dijejeli ya habis matematika kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maksudnya ada peningkatan secara isi selera konten ya, isi konten atau Iya. impact apa yang lu bawa atau message apa yang lu mau sampein. Bukan berarti tidak pernah dicoba di platform lain seperti TV. Betul. Tapi memang kondisinya konten-konten edukatif itu dari dulu sampai sekarang itu sepi peminat. Nggak ditonton. Gitu. Karena nyobanya nggak terlalu lama menurut gua. Dia nyoba sebentar, gagal, nyerah. Iya. Terus akhirnya melihat trending. Dia melihat trending, apa yang sukses ikutin. Iya, makanya kayak kemarin minggu lalu kita bahas Inbox. Iya. Dari yang musik terus. Iya. Musiknya kita kasih Noah, Dewa nggak dimakan. Iya. Kasih dangdut dimakan. Akhirnya diulang terus dangdut terus. Ya kayak Iya. gitu kan. Ya. Itu bisa menjawab sendiri tuh. Kayak Bisa menjawab iya sendiri. kayak misalkan kayak kita ngomongin masa lalu kita saat kita SMA, semua requestnya kayak kita bahas SMA terus dong gitu, tapi kita secara konten tidak akan berkembang gitu. Iya. Ya akhirnya kita ya udah Guys, fakta menarik tahun 2016 kita hampir gabung kalian sebagai host di Inbox sih. Oh iya. Iya. Tapi ujungnya jadi riches. Waktu itu ada wacana, iya. Iya, benar. jadi tapi ujung-ujungnya tetap gue kok. Iya, lu riches. Iya, karena skill, Bro. Iya. Bisa jadi. Iya, kita ngomongin aja ya. Nggak setuju banget. Itu dar. Iya. Itu dah. Oke, enggak. Sekarang gini, pertanyaan gue gini. Aja Dika. Makasih Pak Dika. Bucin dari Pak Dika tuh walaupun kecil tapi kayak kan hangat. Gitu kayak geliga. Nggak, pertanyaan gue gini, kenapa lu mesti berhenti? Kenapa? Oke. Enggak, menurut gue gitu, menurut gue ya, lu sebagai yang mau berjuang, lu malah nyerah kalau menurut gue, pandangan gue. Ya nggak pandangan nggak salah. Itu Iya. itu lucu. Itu kenapa? Lu kalau mau berhenti pamitnya sekarang tapi berhentinya tahun depan. Itu juga lucu. Iya. Kenapa? Lu jangan pamit terus balik lagi kayak Sorry, nggak sama gitu. Nggak sama cara mikirnya. Cara mikirnya nggak sama. Jadi Iya, nah, kenapa? itu kan omongan netizen gitu kayak paling mereka ini untuk promosi Iya. bucin. Nggak, walaupun dia pakai baju bucin di sini, Iya. dia nggak promo. Dia nggak Tapi promo. mungkin tayang Oktober Agustus. betul, sama dengan guru-guru gokil. Guru-guru gokil jangan Dia lupa. nggak promo. Jangan film bucin di bioskop. Ganten. Kita di sini nggak promoin sutradaranya Chandra Leong. Sandra Leo sutradara bagus. Pemain dan cameo, pemain Kita cameo. kita nggak bilang bucin itu cameo-nya ada Deddy Kobusier, gue Uus enggak. Kita ngomong. Sorry kalau masalah ini gue nggak bisa promoin. Oh, iya. Soalnya kalian meeting satu meja yang diajak cuma 2, gue nggak diajak. Iya. Waduh, Mungkin karena mungkin Karena karena meeting di PIM ada gue Iya. itu sama bini Mungkin gue. karena you nggak bantu I production, you nggak bantu I. You nggak bantu I. Karena ya. Karena Pak Dika, Maksudnya Pak Dika, anak lu 5. Ya. Jadi uang-uang di bawah segitu you nggak ambil. Jadi you nggak bantu I production. Iya. Kenapa lu mutusin malah berhenti? Menurut gua malah lu sebagai pejuang, menurut gua ya pribadi ya. Sorry itu sih, tapi lu malah nyerah, Bro. Men, ini barat cinta, men. Duh, kita nggak enak, siapa tahu ada yang pernah mengalami ini secara pribadi ya. Tapi kayak lu sama orang, gue tuh nganggep YouTube tuh pasangan. Gue bukan nganggep ini tempat Oh, kerja. ngomong pasangan, gua ambil minum dulu ya. Makanya udah gue kasih intro tadi. Di sono ada band bagus. Jadi ini barat pasangan. Oke, ibaratnya Ibarat pasangan. konten lo ini pasangan lo nih. Pasangan. Oke. Ini visi misi udah terlalu beda. Kita udah nyoba diskusi, apalah ngomong, bla bla bla. Kita udah trying, man. Kita udah coba 3-4 tahun terakhir gitu. Kalau ujungnya emang gak jodoh, ya kayaknya kita harus ke platform lain atau cari tempat lain gitu. Untuk Kalaupun nanti platform lainnya nanti melakukan hal yang sama, lo akan berhenti juga di situ. Ada satu platform lain yang gue berani bilang nggak pernah terlalu Mendewakan. memuaskan secara pasar. Gue bisa bilang film. Film kan nggak ada duitnya. film kan kaitan sama produser. Produser kan juga kadang Benar. Kecuali lo jadi produser sendiri. Bener, tapi gue mau ngeliat Enggak. Oke. tapi kayak film. Iya kan? Kayak misalnya gue bilang film, misalnya gini ya, gue selalu kasih contoh film luar. Oke. Nolan, Tarantino, DLL dan Ya, kawan-kawan.
dia kayaknya nggak terlalu peduli trending lagi apa. Dia bikin apa yang dia mau. Dia bikin apa yang dia mau dan sekeren mungkin. Benar. Dan ujungnya pasar juga datang. Oke, itu di Gue tuh Amerika. berharap kita semua ke arah sana. Kita semua, bukan cuma kita berdua. Kita Betul, semua. amin Jovi, amin. Enggak. Itu Ini seru di debat. Ini seru di debat. Amin Jovi saya gitu. Aduh, Lo amin-amin aja. Ya lo nggak pernah jadi peran utama. pernah anjing. Belum. Di hidup gua sendiri. Iya. Peran utama di hidup gua sendiri. Boris Bogil. Ada Boris. Memang. Join. Memang cuma pengen maboknya doang. Ikut sini lo, ikut. Sini. Ambilin gelas buat boker sini. Nah, ini kebetulan lagi bahas film. Ini menarik. Karena gini, gue menganggap film itu di Indonesia ya. Film itu di Indonesia, katakan gengsinya tinggi. Ini kita ibaratnya kasta nih. Pemain film, penyanyi, pemain sinetron, stripping. Host itu di paling bawah. YouTuber di mana? Kalau dalam strategi YouTuber akhirnya dia punya pangsa sendiri yang bisa nyaingin semua lah. Tapi kalau di dunia entertainment, kita yang dianggap anak tiri, host, anak terakhir, mereka nggak tahu duitnya paling banyak. Iya. Emang. Kan? Pemain film yang punya Ferrari nggak ada kan? Punya Lamborghini nggak ada dong? Jarang. Kecuali Nggak ada. Hollywood. Enggak, ini kita ngomongin Indonesia. Nggak ada. Indonesia? Iya, nggak ada. Ya. Pemain film Indonesia paling laris, paling laku, pialanya di mana-mana siapa? Reza Radian. Oke. Propertinya banyak yang gue denger. Ya. Iya. Yang gue denger. Iya. Reza, satu. Cuman dia doang. Di kita paling dianaktirikan tapi mereka nggak tahu cara kerjanya kita. Ya. Menurut gua di Indonesia film sebagai pemain film itu paling nggak ada uangnya. Karena apa? Belum apa-apa gitu. You bantu ayah. Iya dah. Dan di Indonesia tidak mengenal royalti. Ya. Kenapa lu beranggapan film paling menjanjikan? Karena menurut gue sama aja semuanya. Kalau gue tuh dari value seni aja sih, kayak soalnya gini ya, gue tuh sekali lagi, gue tuh emang ini yang dimana mungkin kita beda. Gue tuh uang bukan utama, Duit tapi nomor gue satu, berharap ya. ada uang dari karya gue. Uang oke. Ya jadi pemikiran kita bakal nabrak. Dan lu bener, host tuh pasti paling tajir lah. Kalian setiap hari nongol. Ya. Ya, Yang rumahnya daerah sini juga nongol 3 kali sehari. Iya. Ya berarti gaji 3 kali sehari cuma gitu kan. sejam 2 jam ketawa-ketawa. Benar. Film tuh paling capek. Tapi gini gue tanya lu. Tapi kepuasannya. Lu inget quotes dari host nggak? Atau lu inget quotes dari Joker? Jadi apa sih ide yang ketanam dalam otak lu sampai mati? Quotes Joker atau quotes host? Apa tuh? Joker. Exactly. Quotes Spider-Man atau quotes host? Gue tuh emang dari awal diskusi ini, gue tuh emang kelihatan gue tuh ngejar impact. Host tuh bisa nongol 3. Thank you Jovi. Thank you. Host, gue gak ada masalah dengan host. Host itu adalah seni loh. Host tuh gak ada salahnya. Gue sangat apresiasi host. Host tuh benar-benar membawa acara. Cuma orang yang benar-benar memberikan energi ke seni ini, apresiasinya terus lebih tinggi menurut gue. Bukan lebih tinggi, ditinggiin. Gua Tapi gila, udah banyak sineas kita yang bikin film bagus juga nggak dapat diapresiasi juga sama penonton. Film-film yang dapat citra itu penontonnya juga nggak banyak. Ini ribet, soalnya kita bakal masuk ekonomi film, men. Gini, di Indonesia cuma ada 2.200 layar. Setiap kali film luar tayang dia ngambil 1.100. Gimana cara film Indonesia mau uang? Ini ribet banget. Jovi, ini thank you banget lu ngomong kayak gini karena gini. Gua tuh berapa kali host awarding entah di film, entah musik, entah stasiun TV. Posisi gue sebagai host bisa siapapun, tapi yang diingat orang itu adalah orang-orang yang kita bacakan di nominasi. Posisi gue sebagai host bisa digantikan dengan orang tidak kredibel seperti itu. Tapi untuk berada di posisi lu, gue yakin lu butuh impact. Dan itu gak gampang. Dan gak ada apresiasi. Dan titik. Itu dia. Titik. Itu. Bro, kenapa nggak gini, bro? Oke, ini gue suka nih. Solusi. Beda kan cara dia ngomong aja. Titik di mana gue ngerasa kalau apa yang lu lakukan selama itu relate bakal ditonton orang itu dari Ernest Prakasa. Ernest itu dibenci banyak orang. Ya. Dia ini segala macam, wah pokoknya ada buzzer aja yang nyerang dia. Tapi itu tidak membuat film dia di bawah 2 juta. Betul. Berarti bisa dong. Berarti bisa, iya. Sebenarnya orang waras di Indonesia itu lebih banyak. Tapi takut ngomong, men. Tapi semua orang waras takut ngomong. Karena takut gak ada bisnis, gak ada keuntungan, gak ada profit. Tapi gua garis bawahi kalau tadi bicara masalah idealisme dan pengen ada impact. Ernest punya kelebihan dalam mengemas keidealismean dia lewat selera
yang lebih komersil. Itu gitu. nggak gampang, Pak. Iya memang. Itu nggak gampang. Makanya kenapa nggak begini? Kenapa lu tidak daripada berhenti ya tadinya? Gue sangat menyayangkan. Sama, gue nggak setuju mereka berhenti. Kenapa lu tidak bermain di dua kaki? Satu kaki mungkin lu bikin untuk komersil, tapi impact hasilnya lu buat untuk karya idealis lu. Jadi jalannya berbarengan. Karena menurut gue, mohon maaf nih, Deddy Corbuzier juga main di dua kaki kok. Kadang dia mendatangkan konten yang memang Radit main di dua kaki. Semuanya iya. biasanya begitu. Soalnya, And then pertanyaan berikutnya adalah, ini YouTuber yang lama dengan adanya video yang bergulir itu semakin membuat nyata ada gap yang sangat jauh antara YouTuber lama dan YouTuber sekarang. Memang ada, Pak. Kenapa tidak daripada lu mengeluhkan keresahan lu, kenapa tidak dibarengin dengan action seakan-akan lu bukan seakan-akan ya, maksudnya lu merangkul kita-kita. Karena gua pun pengen sebenarnya tidak punya jarak dengan anak-anak YouTuber lama, tapi nggak ngerti cara masuknya. Mungkin di antara kita bertiga yang berhasil itu Uus, karena Uus bisa sama Korigor, bisa sama Bipik, bisa ketemu sama Arab dan lain-lain. Kita nggak punya akses. Bahkan mungkin yang niatnya memang kita ngajak collab untuk bikin sesuatu yang lebih baik, kita dipandang sama YouTuber lama pun jadi kayak sama aja lu sama YouTuber artis lain. Kalau dari apa yang aku dengarkan dengan mereka tidak ingin kayak misalkan kayak gue sama lu nih, kayak misalkan Kui ngasih giveaway apa segala macam. Katanya lu gak pernah bakal ada di konten giveaway. Tapi lu ada di Kui. Mereka lupa kalau gue sama lu berdua, sama siapapun yang ada di sini, kita berteman semuanya. Dan kita mencoba untuk kayak dari semua masalah-masalah yang terjadi di Semprul, akhirnya kita tetap bareng nih. Gue mah gak peduli sama omongan orang. Jadinya kita jalan nih gitu. Tapi untuk orang-orang yang tadi lu sebutin, mereka tuh ngomong sama kita kayak sama gua gitu. Maksudnya pas lagi konten di luar daripada kamera gitu, kayak gua nggak mau kayak gua berada di posisi mereka, takutnya. Iya, jadi terpapar kayak sama kan. Iya, gua takutnya ketika gua bikin konten, gua dibilang settingan juga padahal emang tidak. Tapi gitu. kenapa enggak ketika mereka punya message akhirnya bergabung dengan istilahnya orang yang mungkin punya suara lebih besar gitu ya katakanlah. Tapi message lu nyampe di corong yang lebih besar. Maksud gue pertanyaan kenapa nggak digandeng kita jalan bareng? Kalau lu dulu bisa gandeng Arab, Chandra Leo dan bikin konten bareng, membentuk community bareng, kenapa tidak dilakukan hal yang sama dengan jumlah orang yang lebih besar gitu? Orang-orang kayak gue pun pengen gitu. Gue punya. Karena banyak orang goblok. Enggak, Us. Maksud gue pertanyaan valid. Kalau ini enggak punya konten idealis. Iya, benar. Pertanyaan solusi yang baik. Nah, gimana tuh? Cuma masalahnya kalau sekarang nih lu approach orang, angle-nya langsung duit, men. Kita tuh approach Chandra Arab dulu, nggak pernah ada yang ngomongin duit. Iya itu. Semua ngomongin duit yang gimana? langsung ngomong kayak Gua sampai gimana? Contoh, sampai hari ini kita teman Chandra lu 8 tahun. Nggak pernah gua ke rumah Chandra ada ngomong. Duit lu berapa dong? AdSense lu berapa? Brand lu berapa? Nggak pernah musik dapur. Angle-nya nggak pernah musik. Akhirnya, yo kita bikin karya apa? Gue nggak bilang semua artis kita samperin bakal ke situ. Tapi mungkin bener aja jatuhnya kayak jadi gimana nih? Ini bisa kayak gini. Apakah itu salah? Enggak. Tapi itu bukan jalan cara kita. Itu bukan the Hokage way. Itu bukan jalan Hokage kita. Naruto. Itu cuma lo doang yang berdua. Hokage way. Bro, we are the Hokage. Lu tahu kan kenapa gua ada di sini? Dia kan perwakilan lu tapi gabung sama mereka. Kakaknya Sasuke, Itachi Uchiha. Profesor Snape. Iya. Profesor Snape, Itachi Uchiha. Profesor Snape. Tapi Sensei ya. Kura-kura ninja. Salah lagunya. Cek saya tahu ia paling enak. Gue tuh kadang-kadang suka keselnya gitu, Dov. Maksudnya kadang-kadang mereka membandingkan gue sebagai content creator dan sebagai orang dengan orang lain yang gue tahu secara personal nyebelin si terus si netizen itu ngomongnya kayak lu lihat tuh si ini, dia itu lebih menyebarkan positivitas. Makanya ini niat kita karena kita dari capek kayak itu tadinya pengen jadi jembatan. Kalau dia marah-marah sih ya antara tanda kutip ya. Ada so far Om Deddy. Siapa lagi? Om Deddy. Mereka kalian. Siapa lagi ya? Siapa lagi yang jembatannya? Tapi untuk gue mau menjawab pertanyaan lu secara diri gue sendiri ya, pribadi ya. Jadi gini,
Karena lu selalu beda kan. Kakak gue selalu beda sama kakak gue. Ini kita satu channel Dari set. Satu channel tapi beda. beda. Gak apa-apa. Kalian ketiga pasti juga Indonesia kan? Indonesia berbeda tapi satu. Riset anjing. Gue riset anjing. Hati. Ada, gue selalu ngomongin di setiap podcast, gue selalu ngomong bahwa correlation does not imply causation. Waduh, siap. Fakta bahwa kita pamit dalam 1 tahun bukan berarti kita menyerah. Nih kepada para petinggi-petinggi Google dan YouTube. Oh siap. Kalau entertainment mereka selalu nyodorin hal yang tidak mengembangkan kemampuan mereka, rakyat kita akan segitu-segitu aja. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian ngomongnya gantian. Gue kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue mencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.